sejarah dari Kasimbaha. Ini Kasimbaha ini orang Bantik bilang karunting boninabo na bangun tu mata. Apa itu karunting? Kalau orang sudah palia itu sapi beranak, sebelum beranak ada yang menetes yang kental-kental itu. Nah, itu orang bilang karunting. Jadi benda yang karena ini masih terjadi di dulu-dulu yang terjadi kepada keluarga yang banto. Apa itu banto? Yang ada anak. Orang Bantik bilang banto. Jadi karena dia banto, nama perempuannya Billy Labo dan Gohung, dia laki. Gohung dan Billy Labo. Dorang dua ini memang orang Bantik. Satu waktu dalam pertiduran mereka, dan mereka itu menjauhkan diri dari keramaian umum pada waktu itu. Bantik masih berkumpul, tapi dorang karena hobi petani, dorang bersendiri. Billy Labo dengan Gohung. Bikin sabua di kebun, bakobong, karena dorang orang tani. Satu waktu dorang berbincang-bincang, kasihan laki bini yang ada anak. Orang dua so berapa tahun ini rumah tangga, belum ada anak. Belum ada momongan kalau Manado bilang. Karena mereka sementara bercerita soal keturunannya ada, kemudian dorang tasono, tertidur pulas. Malam pertama dorang tidur, bangun kamari di pekarangan rumah di Kobongdang. Dorang udah mata langsung dapat itu, orang bilang karunting itu. Apa itu dia yang di halaman itu? Karena ini Billy Labo ini orang bersih, dia nih mau dapat lihat begitu, dia marah. Ada sedikitnya dia marah. Binatang apa yang datang buang hajat di sini atau berak di sini? Toh? Gali lubang, dia suruh garip Pak Gohung tu lubang. Kong dia dorang kubur di situ. Orang bilang karunting itu. 2 malam, hari kedua malam itu tidur lagi. Dia pesiang kamari dapat lihat ulang. Itu karunting itu sama besar. Billy Labo dengan Gohung langsung memang lebih marah. Singkat cerita, dia malam ketiga, sementara dorang dua tidur tasono mimpi. Ada seorang yang gagah perkasa, kong orang Bantik bilang masahe, artinya babodi. Dia body bagus, gagah itu orang datang. Kong bilang pada orang, Gohung, Billy Labo, adi sahu-sahuan bolibing pososu tanah ka ene pososu pinggan mabida. Bo pososu serang kemudian matiki. Artinya begini, jangan dibenamkan lagi itu barang. Kong angka taruh di berupa pinggan begitu atau wadah yang putih. Kong kalau semua tidur, ngoni dua, taruh di tengah-tengah. Ngoni dua sementara tidur. Oh, apa? Itu bukan kotoran binatang yang ngoni jaga kubur itu. Apa itu, Dang? Kalau kotoran binatang itu bobo busuk. Tapi itu dia coba ngoni cium kalau bobo. Jangan ada aroma busuk, tidak ada sama sekali. Jadi karena mimpi itu, dorang dua sadar dari mimpi itu, baku ator. Ternyata keluar ulang ada. Jadi dorang dua ambil berupa wadah, satu wadah begitu yang berwarna putih. Kong taruh di situ itu, orang bilang karunting itu. Taruh di situ, serta malam tu tidur, taruh di tengah-tengah dorang dua tidur. Satu malam berubah warna. Dari pagi-pagi, apa ini karunting so
Beda warna dari kemarin. Kemarin lebah putih, ini susah dikubah coklat muda. Nah, sudah. Di pagi hari dorang kerja ulang. Tetap dorang senyala pindah itu. Itu karunting itu yang dorang so taruh di antara dorang dua tidur. Malam datang kurang kaget, sudah so mau berhenti ulang. Singkat cerita, serta dorang dua tidur, dorang amati terus. Pagi-pagi karena dorang so tasono mungkin, pagi-pagi dia pe karunting itu so jadi seorang bayi mungil. Serupa bayi yang baru lahir. Dengan gagah. Dan di tangan kanannya itu, orang bilang ada supu. Supu itu kalau di bahasa Indonesia sumpit. Yang dorang pakai di apa itu? Tiup. Ada DP panah. Nah, itu orang bilang supu. Jadi supu itu yang di tangan kanannya Kasimbah ini. Tapi belum nama Kasimbah. Belum ada nama. Nah, kurang kaget. Dorang so piara dengan begitu bagus sampai dia, singkat cerita, dia mulai besar. Datang satu waktu, dia semua jadi remaja. Dia mulai latih itu, dia pe alat supu itu, sumpit, yang keramat itu. Dia mulai pergi di pinggir-pinggir kebun. Kamu lihat itu burung-burung mulai bidik. Jadi di sekeliling itu burung apapun tidak luput pada panah yang pergi itu. Karena selalu memang selalu kanalnya lah pernah salah. Tapi dia masih belum berani masuk hutan rimba. Cuma di pinggir-pinggir kebun karena masih remaja. Nah, jadi itu hasil DP buruan itu dia suruh olah pada DP mama. Mak, ini daging baking, artinya baking masakan yang sedap-sedap. Jadi ikut akan DP mau. DP mama yang olah sampai dorang tiga itu tahan makan rame-rame. Hasil buruan daripada ini Kasimbah. Tapi waktu itu belum nama Kasimbah, belum ada nama. Singkat cerita, semakin besar, semakin dewasa, dia semulai berani-berani masuk hutan rimba. Semulai berani, karena ini sebesar tuh. Satu waktu, malam-malam dia so bilang pada mama dan papa gohong dan bilabo. Dia bilang begini, Mak, sebentar hampir siang, baking akan ketupat 9. Dia keluar, dia minta izin. Mak, kita semua berjalan. Mudah-mudahan jauh-jauhkan daripada kecelakaan. Dengan berat hati dia mama dan papa. Cuma ada bilang begini, kalau orang bantikan, do pia-pia sudah lena, pia-pia ka mahisa bunuh binatang, mahisa bunuh seke. Kalau seke itu musuh. Pia-pia do. Oh deh. Jadi dia terjemahan, bye-bye di jalan, jangan baku dapat dengan musuh atau binatang buas. Itu dia arti. Laki bini ini beda bawa dengan gohong mau cerita begini. Kung, dia mau kasih nama siapa? Dari sepanjang ini dia sebut nyong-nyong begini, kung dia belum ada nama. Oh, beda bawa bilang, karena dia dari karunting boninabo na bangun tomata, bahasa Bantiknya. Dari karunting kung dia jadi manusia, kasih nama dia Kasimbah. Jadi dia nanti besar kok nggak ada nama. Jadi dia bawa itu ketupat 9 itu tanpa ada air. Manusia kan aus-aus. Tetapi apa dia bawa? Sebilah pisau yang tajam. Dia minuman tali utang. Potong tali utang, minum dia air. Masuk dia dalam hutan rimba itu, dia ada pelia burung. Bukan main ini burung. Gagas sekali. Dia dalam hati. Selama kita berburu di semak-semak belum masuk utang, nyana pernah dapat lihat burung begitu bagus. Tidak pernah. Kong dia sebaku dapat dengan tu burung yang luar biasa dia warna.
Jadi itu burung itu, orang Bantik bilang dudu tuh. Burung dudu tuh. Sampai sekarang lah kita nih tahu kalau apa itu dudu tuh. Cuma cerita orang tua DP nama burung itu dudu tuh. Dan itu burung kadang-kadang dapat lihat waktu itu cuma satu itu. Karena itu burung itu sudah dikirim dari Kayangan oleh bidadari-bidadari dari Kayangan untuk membawa ke Simbah. Dia bidik itu dudu tuh itu burung. Dia cuma berpindah sana tak. Dia tidak pernah kong dia heran. Selama ini kita tidak pernah bidik kong dia salah. Tetapi kenapa dia salah? Dia dusu. Serta dia batera ulang sana dia dusu. Tak salah. Dia cuma berpindah orang di cabang sabala. Dia dusu terus. Dia bidik lagi dengan dia sumpit. Cak. Salah. Singkat cerita dia berjalan naik gunung, turun gunung, berjalan di rata. Satu waktu dia bilang, siapa tubuh ini dia banyak ini. Tubuh. Orang bilang pato dok. Orang Bantik bilang pato dok. Pas dia bilang aus, dia ambil itu tubuh. Dia mama, itu kan tubuh boleh makan. Manis kan. Dia makan. Sementara dia menikmati. Ini ketupat kurang sebelah. Semua habis. Mungkin ketupat besar-besar dia baking. Tuh, ketupat semua habis. Habis dia makan itu, terakhir. Ya kaget dengan bunyi gemuruh dari langit. Sementara makan ketupat, dengan makan tubuh, dia haga ke atas. Apa ini babunyi pak? Kurang kali tak. Datang, kong dia bilang, ada sumur kecil di bawah. Itu sumur 7. Orang bilang 5 om itu. Jadi yang udah turun dari itu kota Sobidadari dari Kayangan. Turun di sumur 7 itu. Bidadari dari Kayangan. Yang orang Bantik bilang tinende-tenden. Artinya tinenden didayau atau dipujui. Atau dipuja-puja begitu. Tinenden. Dorang sementara mani, dia sudah mati, tapi dia dorangnya tidak ada palia, karena dia di dalam tebu. Kong dia bilang, apa ini wangi ini, dia wangi sekali. Cuma dia dalam hati dong. Wangi ini, Ini tahu kota ini, di sekeliling sumur 7 itu, ada itu bungang manduru, orang Batik bilang bungang manduru. Jadi di sekeliling itu bungang manduru semua. Kalau dia berbunga memang dia wangi. Itu kalau di bahasa Indonesianya bunga melati. Dia memang wangi. Kalau dia bilang, ini barang ini kok bau wangi sekali. Dia bilang, aduh bukan main itu bidadari sana lebih banyak. Dorang buka baju mandi. Mandi di orang bilang 5 om pitu itu. Itu 5 om pitu artinya sumur 7. Mandi. Habis mandi. Dorang semula pakai dorang pe baju dengan dorang pe sayap-sayap. Itu yang satu ini dia pe nama Utahagi. Kenapa kasih nama Utahagi? Karena pada dia pe pusar di sini ada satu rambut yang putih. Cuma satu itu. Lebih goros dari rambut biasa. Jadi pak orang Bantik bilang Utahagi. Dia pe keramat itu di Utah itu. Di Utahagi. Dorang kasihan dorang 6 ini DP saudara-saudara semua pulang dengan hati yang berduka. Kong bagaimana yuk kasihan anak ini? Torang semua pergi kong anak dang. Salah-salah kita pilih-pilih senyala ada karena kesimbah so isap. Dengan DP alat supo itu atau sumpit. Dia sembunyi di dekat orang bilang patoro tubuh. Dia sembunyi di situ. Dia so bingung-bingung dia saudara-saudara 6 itu so terbang ke atas. Kenapa kasihan dia so nyana dapat terbang tuh? Baru Simbah turun. Bote yuk. Kau mako ageku. Dengan pakai bahasa. Mari yuk dari ngana mau pergi dengan kita. Dari ngana pilih-pilih apa kita ada bawa. Dengan susah hati dia menangis. Dari dia rindu dengan dia teman-teman itu kakak adik so berangkat semua bidadari itu. Kurang dia yang tertinggal.
Baru dia dapat pikir semua pulang pada papa dan mama di Mandorang. Ini waktu bantik di Mandorang. Dia bawa sampai di rumah Pak, beli rabau dan gohung. Sampai ke saya di rumah. Saya ini dok. Siapa itu kata? Oh babini ini dia aku sulimbuong pitu. Di mana itu? Pokoknya limbuong pitu ni dia aku di mana? Sumur 7. Karena ada itu bidadari yang turun-turun di situ mandi. Kong mama di pinggir sumur itu bobo wangi sekali luar biasa. Kenapa? Ternyata ketika kita selidiki itu bobo wangi itu bunga menduru atau melati. Bobo wangi sekali. Makanya ketika itu bidadari suka sekali mau turun mandi di situ. Karena dia bobo itu pengaruh dia aroma. Jadi singkat cerita, dorang sejadi suami istri. Orang Manado bilang so laki bini. So jadi laki bini dorang dua. Serta dapat anak. Dapat anak itu orang Bantik bilang karena DP anak menangis terus. Ini utahagi. Dia cabu itu apa tuh? Dia utahagi. Kasih mak cabu. Kan dia tahu. Cuma singkat cerita waktu itu dia utahagi semua bertumbuh. Semula dia punya keramat lagi. So ada. Jadi dia boleh terbang. Boleh terbang. Cuma karena dia dapat ingat dia anak ini masih menyusui. Dia taruh di atas begitu anak. Dia datang menyusui. Kayangan. Dia sebalik ke kayangan. Kasimha dengan sakit hati sekali. Karena dia itu asuh pulang. Ini anak menangis terus. Dia masuk utang. Kong dia pegang itu. Orang bilang uwe. Uwe itu rotan. Orang Batik bilang uwe. Uwe daanan. Uwe daanan kinambean ni kasimha nakonu kayangan. Jadi dia berpegang di situ dengan bapelo pada anak. Jadi angin tiup ke sana kemari, apa itu? Rotan, betul terus sampai di kayangan. Singkat cerita itu. Sampai di kayangan, dia cari Pak Utahagi. Jadi sampai di kayangan masih ada sesuatu yang dorong backing Pak. Seakan-akan itu penyiksaan. Karena kenapa kita katakan penyiksaan? Karena mau masuk pada orang pe lokasi di kayangan itu, ada yang orang bilang bada mahisai sakuru. Beda. Jadi mesti melewat situ. Kong dia bilang, ini bahasa Bantik ya. Kita nih tahu kalau DP bahasa Indonesia apa. Tak. Dia tada kaki 3 kali. Kong dia bilang, pakai tangan ada dia anak maka kahamata banu karutuan. Yo kayana pa Yesumu meniasi utahagi. Peda langsung begini soalnya karena dia pikiramat itu dia bilang pakai tangan ada ya anak maka karutuan anak buang karutuan. Maya undenu mahis bada mahis sakuru tumangang terus berhenti begini. Jadi soalnya begini lewat baru itu tombak begini. Tombak 2 begini semua. Melewat akan itu. Mesti lewat. Jadi DP kalimat cuma itu. Pakai tangan ada ya anak buang kerutuan. Dumunu kubina ini. Maha. Mangka de goro masih sakuru. Artinya berhenti dang. Orang bilang masih sakuru. Sampai di si Pendorong Petampa di kayangan. Dia papa bilang begini. Kasih mah kau anak matangada kau anak kahamata. Tone ada untuk kamar ni utahagi. Dia bilang 7 mana itu utahagi pe kamar. Kamar 7 tuh. Aduh dia bingung. Mana ini?
Dari kalau ngana salah, berarti ngoni dua, ngana pulang di dunia, ngana ada jodoh. Datang itu malam-malam, orang bilang manam piting karabasa. Itu dia kunang-kunang. Datang kunang-kunang kong kasih mahat duduk begini mau renung-renung. Mana ini sebenarnya? Ini utah di kamar. Korang kaki itu kunang-kunang itu datang kong batera di pintu. Pa? Utah di kamar. Kong dia bilang, oh, berarti madam piting karabasa ini Indonesia sadaren. Karena dia petunjuk dang. Ini kunang-kunang. Orang bilang madam piting. Dia terus tok itu pintu. Utahagi bika. Kali kau bika. Buka kamar dia, utahagi. Yang salah. Karena petunjuknya itu kunang-kunang itu. Jadi ini sejarah. Kita percaya atau tidak, tetapi ini keterangan saya menurut cerita orang tua. Dan mulai daripada itu dia mulai lagi dia bilang, besok napa ada anak anjing pergi mengasuh dengan anak anjing baru lahir masih buta. Jadi dia pergi bawa dia pe alat supu. Dia kan ada alat keramat lagi. Orang bilang supu itu atau sumpit. Dia bilang, oh napa? Ah, dia papa bilang, toma tampakong, toma taragi. Apa itu toma tampakong, toma taragi? Manusia dunia tapi manusia juga. Itu orang bilang, toma tampakong, toma taragi. Kasih mahal. Dia pesan kabar ulang. Bawa ini keranjang, kong pi ambilkan air. Keranjang? Namanya keranjang kan banyak sekali lubang. Sampai di sumur, dia dapat lihat sogili. Kau dia mata taruh di keranjang kau sogili jaga baguling di situ kan sogili ada dia pe apa lender lah pada pe. Dia kalau kamari sudah so tatutu dia pe keranjang itu tatutu dia sogili pe lender. Napa? Dari di situ nokong dia papa sudah memang so di sini ngana pe cobaan tetapi ngana tetap dapat apa utahagi. Jadi dorang singkat cerita dari situ kita bercerita cuma sampai situ. Tapi itu tidak memang sejarah. Karena kita cuma dengar cerita daripada orang tua. Demikian percakapan kita pada hari ini. Salam.